Halo, selamat siang Sobat Bung Santama. Ketemu lagi di konten terbaru dari channel Bung Santama hari ini. Ya, gua mau mengupdate terkait berita tim nasional ya. Dimana mungkin beberapa hari lalu telah dirilis harga tiket di tim nasional, yaitu harganya yang sangat tinggi ya. Bahkan mencapai 1.250.000. Harga tiket yang terbilang tinggi ini memang amat dirasa memberatkan ya untuk fans timnas. Tapi ya kembali lagi ya, dimana memang ada pernyataan juga dari Pak Arya Sinulinga bahwa ya ketika timnas semakin kuat maka untuk membiayai timnas sendiri semakin besar ya. Jadi kalau gue lihat sih memang harga tiketnya ini mahal ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya, dimana pada saat melawan Vietnam itu harga tertingginya hanya di kisaran 700.000, sedangkan sekarang itu harganya mencapai 1.200.000. Jadi ini menimbulkan kritik dari netizen, khususnya pendukung timnas, dimana mestinya kan pertandingan ini kan bisa lebih bersahabat harga tiketnya, tapi sangat tinggi ya. Bahkan untuk tiket termurahnya aja ada di kisaran di atas 300.000 gitu. Berbeda sekali dengan pada saat melawan Vietnam. Sehingga ini menimbulkan sedikit penolakan juga ya dari fans timnas, dimana harusnya mereka bisa menonton timnas tapi tiketnya terlalu tinggi harganya ya. Akhirnya mereka memilih untuk mungkin menonton dari televisi gitu. Ya, tadi terkait harga tiketnya yang sangat tinggi dari PSSI yang sudah merilis dan bahkan sudah sold out semua ya. Dari tiket yang dijual itu sudah sold out sekitar 50.000. Jadi ya bisa kita saksikan nanti mungkin pada saat melawan Irak dan Vietnam akan full house ya, tentunya akan full seat gitu. Nah, kemudian gue pengen bahas tentang nanti jelang laga melawan Irak kita akan menanti pertandingan friendly match ya melawan Tanzania. Jadi ini ada kabar juga nih bahwa sebetulnya PSSI atau timnas kita tuh sudah sempat diajak untuk uji coba ya melawan timnas Malaysia, tapi ditolak ya. Belum tahu persis alasannya apa, tapi mungkin merasa bahwa timnas kita butuh lawan yang secara peringkat harus di atas. Makanya Malaysia waktu itu sempat bersurat tapi ditolak oleh PSSI, sehingga dapatlah lawan Tanzania ya. Itu secara peringkat memang di atas kita karena peringkatnya di 119 FIFA itu. Dan juga sempat juga ada kabar bahwa Thailand juga, Indonesia juga sempat ingin mengajak uji coba melawan Thailand, tapi belum tahu kapan. Itu ada selentingan kabar tersebut gitu. Nah, kemudian ada juga kabar tentang Israel, bukan Israel. Jadi ini terkait playoff kemarin ya. Ada satu kabar yang mengatakan bahwa ada desakan kepada FIFA untuk mendiskualifikasi Israel. Jadi timnas Israel ini kan sudah masuk ya sebetulnya ke putaran final Olimpiade cabang sepak bola. Tapi ada karena berita-berita yang selama ini mungkin kita dengar ya, adanya genosida, adanya serangan-serangan dari Israel di mana mereka sangat kejam ya, membabi buta menyerang Palestina, sehingga ada desakan agar Israel sendiri didiskualifikasi. Ini sedikit memberikan asa kepada timnas kita, meskipun secara fakta kita memang sudah gugur ya gitu. Tapi kita coba berandai-andai kalau seandainya timnas Israel didiskualifikasi, maka ada dua peluang negara yang bisa menggantikan. Apakah dari Georgia
yang merupakan lawan yang dikalahkan oleh Israel di babak terakhir mereka untuk lolos ke Olimpiade, atau ya kita sendiri gitu yang kemarin kita kalah di babak playoff gitu ya. Ya ini mah berandai-andai saja ya. Ya kalau misalnya nanti terjadi ya itu berkah sendiri buat kita, karena kita ya secara mengejutkan bisa tampil di babak putaran final Olimpiade cabang sepak bola gitu. Kemudian gue mau update lagi terkait untuk Martin Paes ya. Jadi Martin Paes sendiri masih belum ada namanya pada saat pemanggilan kemarin, di mana Sintayong hanya memanggil 22 pemain ya. Memang kelihatannya cukup ramping ya, cukup sedikit karena hanya 22 pemain. Jadi tapi sebetulnya ini juga masih membuka peluang kepada Martin Paes, karena posisi kiper hanya 2. Jadi hanya Hernando dan Adi Satrio gitu ya. Jadi Martin Paes sendiri masih ditunggu kapan bisa bergabung dengan timnas dan bisa segera ikut bersama teman-teman semua di skuad timnas yang akan menjalani 2 partai penting ya, yang amat krusial agar bisa memastikan langkah ke babak selanjutnya. Tuh. Kemudian kalau untuk dari yang lain, dari kabar dari kabar pemain diaspora lainnya, memang belum ada update lagi ya, seperti Kelvin Verdong itu sama Jens Revan juga belum ada kepastian ya. Tapi yang jelas kalau gua mengikuti statement dari Pak Erick Thohir, memang kita butuh pemain-pemain dari segala sumber ya, dari liga, dari pemain-pemain diaspora, dari pemain-pemain yang memang punya keinginan untuk memperkuat timnas. Kita harus punya layer yang berlapis gitu. Jadi ya kalau pengalaman dari kemarin ya di babak Piala Asia U23 kelihatan sekali pelapisnya tidak sepadan. Jadi Pak Erick Thohir terus menekankan bahwa perlunya lapis layer yang berlapis untuk bisa memberikan untuk meningkatkan level timnas kita lah di ajang Asia tentunya gitu. Apalagi bisa nanti kita lolos ke putaran ketiga, maka pemain-pemain harus lebih banyak lagi ya yang levelnya kualitasnya itu setara, karena di putaran ketiga nanti itu akan ada 18 tim yang terdiri dari 3 grup. Masing-masing grup terdiri dari 6 tim dan 2 peringkat atas terbaik lah yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Ya asumsi kita misalnya ada di peringkat ketiga, maka kita akan lanjut lagi ke putaran keempat gitu ya. Artinya masih akan ada pertandingan yang lebih panjang lagi yang harus dijalani timnas kita. Itulah butuh banyak sumber daya pemain yang berkualitas, yang levelnya harus top Asia, yang istilahnya harus grade A, sehingga cukup untuk bisa mengarungi putaran ketiga. Karena putaran ketiga itu kan ada 10 pertandingan nanti, home dan away. Ya bisa dibayangkan ya, 10 pertandingan. Kalau misalnya pemain-pemainnya dalam kondisi yang ada yang tidak fit, kan tentu menjadi batu sandungan juga ya gitu. Karena tentu targetnya yaitu bisa bersaing dengan tim-tim Asia. Jadi kita support terus untuk timnas kita agar bisa terus memberikan perlawanan atau bisa memberikan penampilan terbaik lah untuk timnas Indonesia gitu ya. Kita sebagai fans, kita sebagai pendukung harus terus memberikan support, nggak perlu menghujat. Pemain-pemain kita mayoritas masih sangat muda, jadi tidak perlu dihujat, didukung saja, diberikan semangat, kemudian disupport gitu. Tentu mereka butuh support dari kita agar mereka bisa lebih maksimal lagi permainannya di putaran ketiga nanti ya. Tentu kita akan insya Allah kita akan melihat timnas kita bisa lebih baik lagi di putaran ketiga ya. Oke, sedikit dulu Sobat Bungsan Tama dari update tim nasional. Nanti kita update lagi ya di pertandingan atau di channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.